Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama adalah makam Ibrahim. Jadi di Baitullah itu ada makam Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di sini ada ulama, habaib, ada eksekutif, yudikatif, dan ada jamaah yang dari luar kota, mungkin dari Jakarta, dari Malaysia, semuanya semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada semacam cinta kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau ada tamu-tamu dari luar, kalau tidak salat di Masjid Raya Baitur Rahman, seperti belum ke Aceh. Jadi alhamdulillah, memang beginilah kita orang-orang beriman, tergetar hati kalau kita melihat rumah-rumah Allah yang indah, yang bagus, yang bersejarah, yang besar. Kalau kita ke luar Aceh juga mencari masjid, itu tanda keimanan kita sudah lebih baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita hari ini terkenang ya, saudara-saudara kita yang sudah berada di tanah suci. Semua mereka sekarang yang dari Aceh masih di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Padanya di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama adalah makam Ibrahim. Jadi di Baitullah itu ada makam Ibrahim. Yang disebut makam adalah tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berdiri di atas sebuah batu. Kemudian batu itu berbekas tapaknya. Kita sudah lihat semua, yang sudah haji, yang sudah umrah, kita lihat. Itu dulunya tidak jauh, dekat sekali dengan dinding Ka'bah, batu itu. Tetapi kemudian sahabat Rasulullah Umar bin Khattab memerintahkan untuk menggeser, sehingga bisa tawaf lewat itu. Itu jauhnya sekarang berapa meter? Ada 5 meter. Itu makam Ibrahim dengan dinding Ka'bah. Dulu nggak ada celah di situ. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Ismail, itu nggak ada celah masuk. Jadi batu itu. Dari mana batu itu? Batu itu ada dua cerita.
Yang pertama batu itu batu dari langit. Jadi makam Ibrahim itu juga batu dari langit, sama dengan Hajar Aswad, batu hitam. Tapi ada pendapat ulama, batu itu bukan dari langit, tapi di atas Jabal Qubis. Siapa yang ambilnya? Ismail, putranya. Jadi Ismail waktu membangun Ka'bah itu masih pemuda ya. Nanti ada 3 tahap saya ceritakan. Ibrahim ke Mekah. Jadi langsung aja kita ceritakan. Yang pertama ketika membawa anaknya yang kecil tuh. Jadi Ismail tuh lahir di Mesir ya. Bayi Ismail lahir di Mesir, dibawa oleh ayahnya bersama ibunya ke Mekah. Kemudian air habis, lalu Ismail meronta-ronta karena haus. Kemudian ibunya Siti Hajar bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian Jibril turun memukul tanah dengan sayapnya, keluarlah Zam-Zam. Itu jasa Siti Hajar. Nah, siapa Siti Hajar ini? Siti Hajar ayah Siti Hajar itu Mesir ya. Tapi yang menarik ibunya. Ibu Siti Hajar ini Yunani. Jadi orang-orang Yunani itu sudah ke Mesir di zaman itu, malah menjajah Mesir. Jadi seorang yang sangat jelita Siti Hajar itu, dia seorang budak. Budak artinya bisa diperjualbelikan. Jadi Siti Hajar dari Yunani dijual orang ke Mesir. Yang membelinya siapa? Siti Sarah. Siti Sarah itu istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu berasal dari Irak ya, Babilonia. Dari Irak Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke kalau sekarang disebut Suriah ya, ke negeri Syam. Ada juga pendapat ulama negeri Syam yang Yordania sekarang. Negeri Syam yang Palestina sekarang. Karena Palestina dengan Yordania tetangga. Dulu negeri Syam. Jadi Nabi Ibrahim ayahnya juga sudah tua, tapi ayahnya tidak mau masuk Islam, hijrah. Jadi pindah dari negeri Syam menuju Mesir. Sampailah di sebuah negeri yang namanya Iskandaria, Alexandria sekarang ini, Iskandaria. Ditangkap oleh seorang raja zalim. Nama raja itu Sinan bin Ulwan namanya. Sinan bin Ulwan. Raja itu kalau ada istri orang yang cantik-cantik diambil. Ini mau diperkosa. Tapi Siti Sarah ini aulia Allah. Aulia Allah. Waktu mau dijamah oleh raja zalim itu, apa yang terjadi? Tidak bergerak lagi tangannya. Tidak bergerak lagi. Dua-duanya udah enggak berfungsi lagi. Mau dipegang istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah dimasukkan dalam penjara. Tapi Allah membuka, Nabi Ibrahim kaca, bisa melihat apa yang dilakukan terhadap istrinya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah selamatkanlah istri saya, keluarga saya, selamatkanlah. Siti Hajar juga, Siti Sarah ya, Siti Sarah juga berdoa. Maka tidak berfungsi otot-otot dari Raja Sinan bin Ulwan ini. Lalu Sinan bin Ulwan berpikir, ini bukan manusia nih.
ini malaikat, ini perempuan ini. Lalu dia minta kasihan. Wahai putri, maksudnya Siti Sarah ya, berdoa kepada Tuhanmu supaya aku sembuh, aku tidak lagi mengganggu kamu. Jadi Siti Sarah berdoa sembuh. Jadi raja itu sudah normal kembali. Tetapi nafsu setannya ingin menjamah lagi, ingin memperkosa lagi. Kembali tangannya keras. Tangan-tangannya ini diceritakan dalam tafsir ya. Dalam tafsir apa saja diceritakan ketika cerita Al-Quran di surat Ali Imran ya. Jadi dalam surat-surat lain juga, dalam surat Ibrahim juga. Jadi kemudian raja itu minta kasihan lagi, Siti Sarah kembali berdoa kepada Allah, sembuh lagi. Ketika sembuh lagi mau diperkosa, sampai ketiga kali dibuat perjanjian. Sarah ini sudah 2 kali dia nggak bisa bergerak. Kemudian ketiga kali. Lalu raja itu berjanji, bersumpah, kalau engkau minta kepada Tuhanmu aku sembuh, aku akan memberi hadiah kepadamu dan akan memberi kenderaan. Kemudian Siti Sarah berdoa lagi dan raja itu sembuh. Lalu diberi hadiah-hadiah berupa ya makanan, gandum dan sebagainya, pakaian, tapi juga unta ya. Cuma ada yang lebih mahal, diberikan seorang pembantu rumah tangga. Itulah tadi yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar. Nabiullah Ibrahim waktu itu sudah berusia 80 tahun dan Siti Hajar 70. Jadi 80 70. Apa doa Siti Hajar? Ini aulia Allah dia. Doanya, suamiku sudah tua dan aku seorang perempuan yang mandul. Itu. Ya Allah, berikan suamiku ada anak untuk membantunya di hari tua, karena aku seorang perempuan yang mandul. Jadi di sini yang menyuruh beristri lagi justru istri tua. Nah, ini langka zaman sekarang ya. Kalau di Aceh, di mana-mana di Indonesia langka seorang istri tua memberi izin kepada suami untuk menambah istri, poligami. Kan langka kita. Tapi ada sebuah organisasi di Malaysia malah mengizinkan mencari istri untuk suaminya. Ada. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Siti Hajar pun hamil. Siti Hajar yang hamil, pembantu rumah tangga tadi. Jadi bagi orang-orang Islam sekarang melihat Siti Hajar itu dengan anaknya satu-satunya Ismail itu derajatnya tinggi. Kenapa derajatnya tinggi? Karena Ismail itu anak seorang rasul. Dan rasul itu rasul yang luar biasa, Ibrahim. Derajatnya tinggi. Orang hebat. Tetapi sayang sekali, agama Samawi sebelum agama Islam, yakni agama Yahudi dan agama Nasrani, menganggap Ismail itu hina. Kenapa hina? Dia anak dari pembantu rumah tangga, dari babu atau hamba sahaya.
Begitulah orang-orang Israel, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak bisa menerima. Maka mereka membolak-balikkan ayat-ayat Taurat mereka. 14 tahun kemudian Siti Sarah, itu istri pertama Nabi Ibrahim, juga hamil. Kemudian lahir anak, diberi nama Ishak, Nabi Isa. Dua-dua manusia itu sangat luar biasa. Coba bayangkan, Ismail menjadi rasul, Ishak juga menjadi rasul. Cuma tempatnya berbeda. Kalau Ismail di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Isa di Palestina, di Baitul Maqdis. Itu perbedaan mereka. Nabi Ismail berkembang, keturunannya sangat luar biasa. Itulah bangsa Arab. Tahu jumlah bangsa Arab sekarang? Jumlah bangsa Arab 250 juta orang. 250 juta orang seluruh Asia dan Afrika. Itu bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Nabi Isa tidak besar. Jumlah Yahudi seluruh dunia sekarang hanya 30 juta. 30 juta. Kalau orang Arab mau menghembuskan taprung Yahudi mendang kata loi. Tadoi. Coba bayangkan jumlah bangsa Arab paling banyak. Tetapi sekarang bangsa Arab ini penakut. Justru terbalik, bangsa Yahudi yang berani. Memang sudah takdir Allah begitu. Karena Yahudi itu ada bapaknya. Bapaknya yang berzina, lahirlah Yahudi. Lahirlah negara Israel. Saya perkenalkan sekarang siapa yang berzina, siapa ibunya. Bapaknya yang berzina itu Amerika. Amerika itu berzina dengan siapa? Dengan Inggris. Jadi Amerika berzina dengan Inggris dan berzina juga dengan Perancis. Lahirlah negara Yahudi di tengah-tengah umat Islam. Sebenarnya Yahudi tidak punya hak di wilayah itu. Itu Palestina itu sejak zaman dulu sudah orang-orang beriman di situ. Sejak Nabi Sulaiman ada orang-orang tauhid, orang bertauhid. Terus menerus bertauhid. Tapi kemudian dikuasai oleh orang musyrikin. Yahudi itu musyrik. Karena Yahudi menganggap Allah itu punya anak juga, Trinitas juga. Kristen juga Trinitas. Siapa anak Allah dalam agama Yahudi? Itu mereka Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair itu Nabiullah juga, penghuni surga. Nabi Uzair itu yang pernah dalam Al-Quran meninggal 100 tahun kemudian terjaga kembali, hidup kembali. Itu Nabi Uzair. Itu anak Allah menurut orang Yahudi. Dengan demikian orang Yahudi itu musyrik. Siapa lagi? Kan sudah ada anak Allah menurut orang Yahudi, Nabi Uzair. Siapa istri Allah? Ini jahanam juga pemikirannya. Ruh Kudus, malaikat. Berbeda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani anak Allah itu Nabi Isa. Jadi satu lagi oknum Tuhan itu adalah Maryam atau Maria. Itu ciri semua. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Kenapa? Kita masih monoteisme. Kita betul-betul agama yang satu Allah, yang satu Tuhan Islam sekarang. Kadang-kadang orang Yahudi mengatakan mereka juga monoteisme, satu Tuhan. Tapi mereka lupa
Allah telah membuka kedok mereka dalam Al-Quran bahwa mereka telah mensyarikatkan Tuhan dengan Uzair dan dengan para malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, makanya kalau saya berdoa sudah 3 tahun. Saya berdoa, ya Allah, tolonglah Palestina, berilah kemerdekaan, jayalah pejuang-pejuang mereka. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi laknatullah, hancurkan Amerika laknatullah. Berani enggak? Hancurkan Inggris laknatullah, hancurkan Perancis laknatullah. Enggak usah takut, karena kita tidak ke Amerika. Tapi kalau ada yang cita-cita ke Amerika, jangan. Nanti disuntik mati, ditangkap, disuntik mati. Enggak bisa pulang lagi. Banyak tokoh-tokoh Islam dibuat seperti itu. Termasuk Yasir Arafat, disuntik mati. Bahaya kalau kita ganjang Amerika. Tapi saya terlalu berani di Aceh. Karena saya pernah diundang ke Amerika, saya tolak. Takut juga. Takut, tidak bisa pulang. Jadi suatu hari datang orang duta besar dari Amerika, dari Jakarta ke Banda Aceh, mengajak saya untuk keliling Amerika. Tapi saya nggak berani waktu itu, nggak berani. Padahal gratis. Tapi saya sudah berbuat dosa yang sangat menakutkan waktu itu. Jadi Amerika menyerang Afghanistan. Saya ketua remaja Mesir Raya. Saya buat patung dari kertas semen Andalas. Yang buat remaja Mesir. Tapi saya ketuanya disuruh bakar. Saya bakarlah patung bus waktu itu di depan Mesir Raya. Kita bakar patung bus. Tapi jam 8 malam BBC London telepon saya, wawancara saya. Kenapa Anda membakar patung bus? Apakah Anda tidak takut rusak hubungan Indonesia dengan Malaysia? Dengan Amerika? Nah, saya bilang tidak takut. Kami orang Islam bersatu. Itu saudara kami. Afghanistan itu saudara kami. Kok dibombardir seperti kejam, seperti itu sangat kejam. Amerika itu biadab, macam-macam kita maki-maki. Nah, maka saya tidak berani. Setelah itu mereka tawarkan saya ke Amerika, tidak berani. Itu yang terjadi kira-kira 20 tahun sebelum tsunami, ya, sebelum tsunami. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita tetap berdoa dan kita minta kepada jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia untuk berdoa supaya hancurnya Yahudi, hancurnya Amerika, hancurnya Inggris, Perancis, kecuali mereka tidak lagi mendukung Yahudi. Tapi kalau mereka mendukung Yahudi, kita doakan supaya dihancurkan oleh Allah. Kita punya tempat mustajab doa. Kalau di Mekah itu di pintu Ka'bah sendiri, ya, itu multazam namanya. Coba berdoa di situ. Berdoa kutuk Yahudi. Minta kepada Allah supaya hancurnya musuh-musuh Yahudi, musuh-musuh Palestina, Amerika, Inggris, Perancis dan lain-lain. Sampai di Madinah nanti ada juga tempat mustajab doa. Nah, itu di Raudhah, ya. Di Raudhah di depan mihrab Rasulullah juga mustajab doa. Tapi juga ada hadis-hadis mustajab juga doa di di Uhud, tempat syahidnya para syuhada Uhud, walaupun tidak setara mustajabnya. Juga di masjid pertama dibuat oleh Rasulullah. Di mana? Di Kuba, ya, masjid pertama. Jadi kita berdoa terus, di mana-mana berdoa, semoga Allah menerima doa kaum muslimin sehingga kekejaman dari Zionis, Amerikin, Injilizia, ya, dan Prancis itu diakhiri oleh Allah, ya, diakhiri oleh Allah.
Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita tambah sedikit dengan ibadah kita ini. Ada dua, ini kita sedang berpuasa sunat ya. Tapi ada dua puasa yang sangat afdal, yakni puasa Arafah tanggal 9 dan tanggal 8 puasa Tarwiyah. Itu puasa yang sangat dianjurkan oleh agama. Waktunya ya, kalau menurut fikih tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Nah, karena beda hari antara Mekah dan Aceh misalnya atau Indonesia, tentu berbeda jamnya. Hari apa? Arafah. Kalau menurut pemerintah itu hari Ahad ya. Hari Ahad. Jadi hari Ahad kita puasa. Tetapi menurut di Arab Saudi mungkin lebih terlambat ya, Senin. Kita Senin hari raya. Siapa yang lebih baik? Menurut ilmu fikih, dua-duanya baik. Kita ikut fatwa ulama Indonesia itu baik. Kita ikut Arab Saudi juga baik. Nah, misalnya berbeda hari tidak masalah. Tapi saya tadi malam juga bicara dengan ketua MPU kota, Bapak Profesor Damanhuri Bashir. Menurut beliau lebih baik kita ikut fatwa pemerintah sendiri. Artinya hari Ahad kita puasa Arafah dan hari Sabtu kita puasa Tarwiyah. Puasa sunat sama semua modelnya. Puasa sunat seperti sunat-sunat yang lain. Cuma niatnya berbeda ya. Bagaimana niatnya? Mudah. Dalam bahasa Indonesia saja. Sahaja aku puasa besok hari, puasa Tarwiyah, sunat lillahi ta'ala. Sudah cukup itu. Kalau Arafah, sahaja aku puasa sunat Arafah besok hari. Itu mudah dia. Kalau diharapkan tentu nawaitu shauma ghadin Arafah sunatan lillahi ta'ala boleh juga. Tapi tanpa bahasa Arab juga Allah tahu bahasa kita. Bahasa Aceh boleh. Saya belum puasa Singapura Arafah. Allah akan tahu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa adat ya. Peristiwa adat. Itu juga silakan jalaninya. Kadang-kadang menjadi pahala. Walaupun itu bukan sunat, apalagi wajib bukan, sunat juga bukan. Jadi mubah itu boleh kita masukkan dalam mubah. Apa itu? Mak megang. Mak megang penyembelihan sapi di Aceh ini terutama ya. Ada 3 megang puasa, megang hari raya Idul Fitri. Kali ini Idul Adha. Jadi megangnya itu biasa 1 hari sebelum hari raya. Berarti tanggal sudah mulai kita di Aceh ini tanggal 7 mungkin. Tanggal 8 2 hari. 1 hari megang pegawai istilahnya. Kayak gitu kan? Jadi megang ini bukan ajaran agama, bukan, karena di banyak negeri Islam tidak ada megang. Megang itu khusus di Aceh mungkin yang sangat besar, tapi saya juga selidiki di Semenanjung Malaysia ada megang juga di Kedah, walaupun tidak semeriah di Aceh. Ada juga hari potong hewan namanya, kita megang di Aceh.
Mungkin orang Aceh juga yang bawa ke Semenanjung Malaysia. Ada megang di sana. Alhamdulillah. Kemudian kita setelah megang berhari raya. Ini sangat penting juga. Jadi merayakan hari raya ini sunat. Ada orang tidak berhari raya, itu dosa. Tidak mau bangun tidur, tidak mau ke masjid salat Id, tidak mau dengar khutbah, itu dosa manusia itu. Dosa. Orang beriman malam-malam itu sudah bertakbir dan besok cepat-cepat ke lapangan atau ke masjid. Ini sangat kita sesali. Saya ingin ingin mengingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terlambat, masbuk, jangan, malah kita sedih. Ini kalau boleh kita ingatkan. Ada juga sejumlah masjid, itu terlambat sekali, sudah naik khatib masih ada jamaah yang hadir. Tak boleh, harus lebih cepat. Sebelum khatib naik mimbar, jamaah Jumat itu harus sudah masuk. Itu ajaran Islam, itu ajaran dari Rasulullah. Kalau kita terlambat, memang masbuk masih sah, tapi pahalanya enggak ada lagi. Yang paling kita sesali Idul Fitri dan Idul Adha ini malah ada jamaah. Jadi 2 rakaat sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya enggak salat, pulang. Ibu-ibu itu pulang, bapak-bapak pulang. Ini perbuatan dosa. Nah, persiapkan diri. Mulai jam 6 pagi persiapkan diri untuk ke musala, apakah ke masjid atau ke lapangan. Jangan sampai kita tidak mendengar khutbah Idul Adha. Ibu-ibu sedang menstruasi bagaimana? Silakan ke masjid, ke lapangan maksudnya. Silakan ke lapangan. Kalau ke masjid jangan. Tapi di luar masjid boleh. Itu sunnah juga. Padahal sedang datang bulan. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah supaya ibu-ibu yang sedang datang bulan untuk mendekati masjid atau lapangan untuk mendengar khutbah. Itu kan penting artinya. Penting. Kenapa kita tidak mau berpagi-pagi? Ini mudah-mudahan didengar oleh jamaah dan pendengar radio Baitur Rahman, supaya betul-betul kita disiplin di dalam beragama. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi صراط الذين أنعمت
وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه